Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Mohon maaf Ibu karena mengganggu waktunya Ibu. Ini bukannya berkaitan dengan pembahasan dari Ibu yang tuliskan kami berwawancara dengan pimpinan yang ada di sekolah. Saudara dan selama ini bagaimana Ibu itu mengidentifikasi beberapa kasus yang merupakan dilema etika atau kejujuran moral? ya, untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau kejujuran moral, yang saya lakukan adalah saya akan melakukan pengamatan untuk melihat kasus tersebut. Dalam melakukan pengamatan itu, maka saya akan mengecek tentang kebenaran kasus yang terjadi. Nah, jika di dalam kasus itu benar-benar terjadi, maka akan melakukan cross check dan tidak lanjut tentunya. Namun tidak menutup kemungkinan jika ada hal-hal yang sebetulnya sama-sama benar suatu permasalahan, maka kasus tersebut akan kita selesaikan dengan cara kita musyawarah. Jadi diawali dengan pengamatan, lalu di cross check kasusnya ini benar atau tidaknya, dan akhirnya dengan musyawarah bersama. Jadi kita lihat kasus itu masuk dalam dilema etika atau mungkin uji-ujikan seperti itu. Untuk selanjutnya, bagaimana Ibu akan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang terutama berkaitan dengan kasus-kasus di mana ada dua kasus yang sama-sama mengandung atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebijakan. Berarti ini kejujuran moral ya, dilema etika ya. Nah, dalam mengambil sebuah keputusan, tentunya di sini kita harus mempertimbangkan dulu mana permasalahan itu yang lebih dahulu harus kita komunikasikan. Nah, di sana dan yang mungkin yang di sana mengandung dasar hukum tentunya yang jelas. Namun tetap kita mengedepankan musyawarah, mufakat serta asas kekeluargaan tetap yang kita utamakan. Jadi permasalahan yang dilakukan dasar tetap ya. Mana yang kita utamakan lebih dahulu? Kemudian bagaimana prosedur yang dilakukan dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan dilema etika selama ini? Ya, kita akan melihat mana yang nanti kita prioritaskan terlebih dahulu, kemudian dengan penuh pertimbangan tentunya, dan juga mempertimbangkan nilai-nilai di dalam kehidupan. Baru di situ kita meyakinkan kasus yang ditemui. Jika dalam hal ini kita menemui kasus tentunya yang berat, maka harus kita selesaikan dengan menindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun jika kasus yang kita temui itu sifatnya itu masih bisa ditolerir, maka dalam hal ini akan kita selesaikan dengan cara musyawarah. Intinya permusyawarahan itu dalam mempertimbangkan prioritas utama. Kemudian Ibu, selama ini hal apa saja yang dianggap efektif dalam hal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika tersebut? Di sini saya akan menggunakan 3 prinsip, yaitu resolusi. Yang pertama, berpikir berbasis pada hasil akhir. Kemudian yang kedua yaitu berorientasi pada aturan yang benar tentunya. Dan yang ketiga yaitu akan mengutamakan rasa keadilan. Yang berikutnya yaitu dengan memperhatikan dampak, ya, dampak jangka panjangnya. Ini juga merupakan hal yang tentunya yang efektif. Dan yang terakhir yaitu dengan kita diskusi bersama guru dan juga pemangku kepentingan di sekolah untuk menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan yang kita hadapi. Dengan resolusi yang besar. Ya,
terus mempertimbangkan apakah itu dampaknya jangka pendek panjangnya, melakukan musyawarah bersama stakeholder. Ya. Terima kasih. Kemudian Ibu, apa saja hal-hal yang merupakan tantangan dalam Ibu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika tersebut? Dilema etika dalam ini adalah permasalahan yang memang agak sulit ya untuk memutuskan karena di situ menyangkut hal-hal yang sama-sama benar. Namun dalam hal ini saya kembalikan lagi kepada nilai-nilai yang saya pegang teguh tentunya dan aturan yang berlaku. Ya. Nah, serta tidak lupa juga kita kepedulian kita terhadap sesama tentunya juga harus dilakukan. Terima kasih Bu, sangat luar biasa dalam menangani kendala. Untuk selanjutnya Ibu, apakah Ibu itu punya jadwal tertentu atau dalam perkara menyelesaikan permasalahan kasus-kasus dilema etika tersebut, ataukah jadwal yang tidak tertentu karena terus bentuknya langkah prosedurnya itu seperti apa ya? Ini tergantung seberapa berat ya, seberapa besarnya pengaruhnya terhadap suatu lembaga. Nah, jika memang di sana itu memerlukan waktu tentunya dan pihak lain mungkin yang terlibat, maka saya harus membuat alokasi waktu khusus. Karena kita kan tidak tahu kapan sebuah permasalahan itu akan muncul. Jika memang dirasa mendesak, harus segera kita selesaikan bersama. Jadi kita tidak menunda sebuah permasalahan. Kasus yang Kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempengaruhi itu dalam kasus dilema tersebut? Ya, sebagai kepala sekolah tentunya dalam hal ini saya harus membuat keputusan ya dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami. Namun tentunya di sini saya juga tidak bisa mengambil keputusan itu seorang diri, tetap kami akan memberikan atau mengajar guru ataupun pihak-pihak berkepentingan di dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dan saya merasa bahwa dengan melibatkan guru, maka sebuah permasalahan itu akan terselesaikan dengan baik. Terima kasih. Yang lain Ibu, dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan pada suatu lembaga sekolah? Semua persoalan dapat kita cari jalan keluarnya. Semua persoalan pasti akan ada solusinya. Nah, oleh karena itu kita perlu mendiskusikan, membicarakan dengan guru ataupun pihak-pihak yang terkait di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi intinya bahwa suatu permasalahan akan lebih baik hasil akhirnya kalau semuanya itu dibicarakan bersama. Masya Allah, luar biasa sekali ini yang saya dapatkan dari Ibu. Terima kasih sudah memberikan pengalaman yang dari Ibu. Sama-sama, sukses selalu buat panjenengan, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, jaga kesehatan, ya. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Assalamualaikum Bu Sumani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu telah mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa, Mas Alika. Jadi Bu, kan di pendidikan tunggal itu ada yang mengharuskan kami untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah yang berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah itu dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Langsung saja Bu. Selama ini bagaimana Bu Sumani ini mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan pengambilan keputusan di mana kasus-kasus tersebut itu berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral itu. Kalau mengidentifikasi kasus apakah itu rujukan moral atau dilema etika gitu ya?
semua nampak jelas mana yang dilema etika, mana yang bukan moral. Mengapa saya katakan nampak jelas? Karena saya memang jadi kepala sekolah bermula dari pendidikan guru. Jadi saya tidak ada kesulitan sedikit pun dalam mengambil keputusan ketika itu dihadapkan pada bujukan moral. Karena saya paham benar mana bujukan moral, mana dilema etika. Jadi ketika itu bujukan moral, ya saya langsung katakan bahwa ini tidak sesuai dengan regulasi, ini tidak sesuai dengan peraturan, kita tidak boleh melakukan ini. Tapi kalau bujukan moral, dilema etika, nah itu memang yang saya agak berpikir. Karena dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama kadang sama-sama benar, cuman saya harus memilih mana ya, ada pengecualian. Jadi memang memang bapak ini karena rumahnya jauh dan karena bapaknya sakit, mungkin mengapa dia terlambat, namanya kayak gitu terlambat. Ini karena memang rumahnya jauh, terus bapaknya juga sakit, sehingga pada saat itu kan ada dilema etika bagi saya. Di satu sisi terlambat adalah tidak dibenarkan, tapi di sisi lain ada hal-hal yang memang dia harus terlambat. Nah di saat itu memang saya harus melakukan dengan pengecualian. Saya beri pemahaman kepada teman-teman yang lain untuk bisa memahami. Jadi saya tidak ada kesulitan membedakan mana yang bujukan moral, mana yang dilema etika. Terima kasih Ibu. Jadi tidak ada masalah ya untuk menangani kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral. Alhamdulillah tidak edakan di guru penggerak saya kan juga diajarkan bagaimana 9 langkah uji pengambilan keputusan. Ya, maka dari itu enak kalau kita sudah memahami ilmu-ilmu yang di guru penggerak itu, kita menjadi seorang pemimpin di sekolah itu benar-benar terarah. Untuk selanjutnya, bagaimana selama ini dalam kepemimpinan Ibu di SDN Setika ini dalam mengambil keputusan sekolah, di mana ada 2 kasus Ibu yang benar-benar sama berkepentingan, yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dilema etika itu kan? Iya. Saya membuat sebuah pengecualian. Saya pasti yang pertama ketika ada kasus ya sama-sama dua-duanya mengandung nilai kebajikan seperti yang saya utarakan tadi kan. Pertama yang saya lakukan, saya memahami orang tersebut. Kemudian yang kedua, saya diskusikan dengan teman-teman, saya pahamkan permasalahannya dari kasus tersebut. Kemudian dari orang yang posisinya dia yang seperti dihadapkan pada 2 pilihan itu tadi, saya ajak diskusi, saya ajak ngobrol agar permasalahannya seperti apa, mengapa terjadi seperti ini, kemudian apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan sehingga supaya sama-sama jalan. Nah itu yang kami lakukan. Jadi komunikasi, kalau menurut saya komunikasi saling memahami itu yang paling penting. Kemudian yang kedua itu dengan saya yakin karena semua orang itu memiliki nilai-nilai kebajikan yang sudah tertanam, cuman kadang terbentur pada sebuah permasalahan yang memang tidak bisa ditinggalkan salah satu. Kuncinya pertama ya tadi memahami dan mengkomunikasikan. Insya Allah ketika semua sudah memahami, bermula dari komunikasi yang baik, tidak ada masalah, semua bisa diselesaikan. Terima kasih. Nah untuk selanjutnya, bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan selama ini dalam hal menangani kasus di rumah etika tersebut? Seperti yang saya katakan tadi, yaitu tadi pertama saya diskusi dulu yang bersangkutan, kemudian kita jelaskan bahwa yang harus dilakukan itu seperti ini, mengapa Bapak melakukan ini, Bapak Ibu melakukan ini, kemudian orang tersebut menjelaskan, kemudian saya akan memahami, baru saya diskusikan dengan teman satu sekolah. Kemudian sebelum saya diskusikan dengan teman sekolah itu kan saya sudah ngobrol kayak gini nih. Saya memang kalau ngobrol dengan guru ya kesetaraan kayak gini, biar ada keterbukaan sehingga solusi itu bisa tercapai. Jadi setelah ada rasa keterbukaan, ada kesetaraan, tidak ada lagi yang dipendam,
maka orang tersebut akan bebas mengeluarkan isi hatinya. Permasalahan itu bisa dipecahkan. Nah, setelah itu saya tanyakan bagaimana bapak atau ibu menghadapi masalah ini, sedangkan bapak atau ibu juga memiliki kewajiban yang lain. Nah, tentu dari orang tersebut sudah memiliki cara, itu pasti. Nah, orang tersebut setelah memiliki cara, kita tanyakan, kemudian kita monitor ya, kita kontrol bagaimana terkait caranya itu, apakah sudah berjalan, apakah sudah dapat menyelesaikan masalahnya. Tetap kita ada komunikasi secara berkelanjutan seperti itu. Kebetulan saya kan di sini ada kegiatan yang namanya tanya inspirasi pagi, jadi itu rutin. Bagus sekali programnya Bu Yani. Nah, untuk selanjutnya hal-hal apa saja Ibu yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika tersebut? Komunikasi Komunikasi dan memahami. Iya. Komunikasi dan memahami. Hal yang utama nih. Karena Ya. dengan komunikasi yang baik maka tidak akan muncul kecemburuan. Betul. Pertama itu kesepakatan ya. Di awal masuk itu kesepakatan kita bangun yang akhirnya nanti menjadi sebuah keyakinan. Nah, kita kan saya tadi bilang, saya begitu masuk di sini kan ada kegiatan yang namanya tanya inspirasi pagi. Nah, tanya inspirasi pagi itulah membangun sebuah kesepakatan untuk menjadi sebuah keyakinan. Nah, keyakinan bagaimana Bapak Ibu di sini itu kesini itu adalah menjalankan sebuah amanah, memberi kontribusi terhadap kemajuan pendidikan. Itu yang kita bangun di tanya inspirasi pagi. Jadi cepat atau lambat, bukan cepat atau lambat, ini proses dalam menguatkan sebuah keyakinan. Jadi apa namanya, yang utama membuat keyakinan dan kesepakatan dalam warga sekolah. Betul, pertama membangun kesepakatan. Kemudian setelah membangun kesepakatan, kita jalankan. Nah, kita ini ada budaya refleksi. Jadi tanya inspirasi pagi itu di dalamnya adalah sebuah refleksi. Saya membuat refleksi itu yang terekam dalam portofolio jurnal saya, portofolio digital saya, jurnal kepala sekolah dan Bapak Ibu guru. Jadi tanya inspirasi pagi itu dari setelah kita ngobrol itu teman-teman saya kasih pertanyaan panduan terkait apa yang topik pembicaraan hari ini apa, kemudian wawasan baru apa yang didapatkan oleh Bapak Ibu guru, kemudian tindak lanjut apa yang akan Bapak Ibu lakukan, dan ini masanya berapa, dan itu rutin dan itu terekam di jurnal kepala sekolah. Nah itu menurut saya membangun apa ya, yang membangun keyakinan, karena refleksi rutin kalau dilakukan setiap hari itu kan juga menumbuhkan ide-ide kreatif terus yang berkesinambungan karena ada reflektif berkelanjutan. Jadi meskipun saya melakukan perubahan sebenarnya, tapi perubahan yang tidak menyengsarakan karena semuanya terstruktur, dan lagi-lagi saya bersyukur masuk di dunia guru penggerak karena di situ kita diajarkan semuanya bagaimana memimpin sebuah lembaga institusi yang berpihak pada murid. Terima kasih Bu. Nah, untuk selanjutnya kira-kira hal apa saja yang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan tersebut pada kasus dilema etika? Tantangan banget itu ya dihadapkan pada untuk bisa memahami itu tadi, ketika kewajiban harus dilaksanakan, tapi di sisi lain kewajiban di rumahnya tangannya sakit atau orang tuanya sakit atau di tengah jalan terjadi apa yang seperti itu, dan itu kan kadang kita memang tidak pernah tahu. Jadi apa ya, pertama memang yang harus dikuatkan yang kesadaran diri, kemudian yang kedua bagaimana kita memanusiakan hubungan ya. Semua orang tidak disiplin, semua orang tidak ingin salah. Nah itu yang kita maklumi. Yang ketiga dengan cara memahami kebutuhan dasar. Kan masing-masing guru kebutuhan dasarnya kan berbeda. Kita coba penuhi, kita coba maklumi. Jadi intinya di sini tantangannya yaitu pengelolaan diri. Pengelolaan diri saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah ada jadwal khusus atau jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan, terus bagaimana bentuk langkah-langkahnya prosedurnya?
Kalau pengambilan keputusan itu dalam hal bagaimana? Karena kan kepala sekolah itu kan setiap hari harus mengambil keputusan. Setiap hari bahkan setiap saat itu harus mengambil keputusan. Kan iya kan? Nah, maka dari itu jadi ketika ini terjadi dan harus diambil keputusan, maka selalu berpikir apakah ini dilema etika, apakah ini bujukan moral. Kemudian kalau memang itu dilema etika, saya harus itu tadi kayak itu tadi mengembalikan kepada 9 langkah ujian pengambilan keputusan yang saya dapatkan dari guru penggerak itu benar-benar saya pegang benar, dan ternyata itu ya menurut saya memang menyelesaikan masalah sih, dan itu berkali-kali saya praktekkan. Saya berani berbagi ke siapapun bahwa 9 langkah uji keputusan itu memang benar-benar membantu kita meminimalisir resiko dan gejolak. Berarti memakai itu 9 langkah yang Betul. ada dalam program penggerak itu dengan aplikasikan pengalaman kepemimpinan pada sekolah. Nah, untuk selanjutnya mungkin apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang membuat Anda mempermudah dalam hal pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Yang pertama pengawas pembina, itu pasti setelah saya mengambil, dan di dalam gini, pengawas pembina itu kan berada dalam tahapan 9 langkah uji pengambilan keputusan kalau menurut saya, karena di dalamnya itu kan kalau bersama pengawas kan di situ ada yang namanya uji regulasi gitu kan. Nah itu otomatis yang membantu saya untuk mempermudah itu ya pertama pasti pengawas, kemudian yang kedua adalah teman-teman saya di sini, karena semua teman-teman di sini memiliki, memang kita ajak untuk memiliki agensi. Makanya manajemen saya di sini kan saya beri nama tip Etika Sehati. Itu kan tip itu tanya inspirasi pagi, Etika SDN 3, si Sehati itu sinau empati untuk hadirkan agensi dan tindakan inspiratif melalui budaya refleksi di pagi hari dan siang. Jadi setiap selesai kegiatan itu kita pasti ada refleksi, pasti. Meskipun bentuknya ngobrol, kemudian saya buatkan template, teman-teman nulis. Jadi sebenarnya pada dasarnya mereka ini setiap hari itu membuat jurnal, tapi jurnalnya sudah saya berikan pertanyaan panduan, jadi sama-sama nyaman, sama-sama enak. Jadi lebih terarah dan saya bisa tahu targetnya teman-teman untuk minggu itu seperti ini ya. Karena semua terlink ya, terkonek di jurnal saya. Terekam. Terima kasih. Jadi yang membantu adalah pengawas pembina beserta teman-teman tenaga kependidikan yang ada di sekolah SDN 3. Nah ini yang yang terakhir ya Bu, pertanyaan yang terakhir yaitu dari semua hal yang jenengan sampaikan, yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dalam hal dilema etika tersebut, pengambilan keputusan? Yang pertama pembelajarannya sabar. Kedua, nah untuk bisa sabar itu pertama kan memahami, kemudian memanusiakan, kemudian paham akan sebuah regulasi, kemudian ya pelajaran yang puncaknya ya di sabar itu. Jadi komunikasi penting, sabaran, komunikasi dan saling memahami. Terima kasih Bu karena telah berbagi pengalaman. Saya sudah mendapat ilmu yang sangat berharga dari sama-sama. Dan mohon maaf karena telah meluangkan waktu bagi sama-sama, saya. Tidak apa-apa. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan hari ini Bu. Mohon maaf Bu Sumani. Saya akhiri untuk sesi percakapan wawancara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ika, selamat siang Rumus. Mohon maaf telah mengambil waktunya pada siang hari ini Ika. Ini tidak apa-apa. Ini bisa bantu. Berkaitan dengan
kita sudah yakin dengan guru berat di mana saya harus wawancara dengan kepala sekolah untuk berkaitan dengan pengambilan nilai keputusan dilema etika yang pernah dibuat oleh kepala sekolah. Ya. Baik, begini. Selama ini bagaimana kita ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau sepengalaman saya ya, selama saya di sini itu dengan ini, saya berdasarkan laporan para guru, kemudian juga berdasarkan pengamatan saya juga. Itu sih yang saya pakai untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut. Itu sih. Nah, kemudian selama ini juga bagaimana kita itu menjalankan dalam pengambilan keputusan sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan di kita yang sama-sama benar dan keduanya itu sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dan harus diselesaikan juga ya. Kalau saya karena orangnya suka musyawarah, jadi saya selalu memusyawarahkan dulu. Nah, jadi misalkan ada dua yang urgent, ada dua permasalahan, saya ambil salah satu yang urgent dulu, kemudian baru yang kedua. Itu pun juga berdasarkan musyawarah. Jadi berdasarkan musyawarah bersama Ya. dan kesepakatan yang diambil itu Yang mana dulu? Ya. Untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan selama ini? Ya. Yang pertama kan saya harus tahu masalah dulu. Jadi masalah itu saya catat yang pertama. Kemudian yang kedua, menginformasikan kepada Bapak Ibu guru kami permasalahan yang terjadi saat ini. Nah, setelah diinfokan, saya akan segera melakukan rapat tentang permasalahan yang harus dihadapi, dan dari situ kami mengambil urutan juga. Ya, sudah prioritas urutan mana yang harus diselesaikan, urutan kedua, ketiga, dan seterusnya. Langkah-langkahnya sudah tepat sekali juga yang diambil karena penting sekali keutamaan dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, untuk selanjutnya hal apa saja yang selama ini kita anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang pernah kita alami? Hal efektif untuk pengambilan keputusan ya dalam musyawarah itu, ya saya ulang kembali, itu berdasarkan satu suara terbanyak. Nah, itu yang menjadi prioritas. Kemudian dari suara terbanyak itu kita lakukan bersama. Kemudian yang kedua, masalah berikutnya juga itu juga harus berdasarkan musyawarah. Karena saya yakin dengan musyawarah segala keputusan akan bisa diselesaikan dengan Jadi mengutamakan musyawarah. Selanjutnya hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di yang menjadi tantangan itu tatkala kita sudah bermusyawarah kemudian tercapainya sebuah keputusan. Nah, dari keputusan tersebut ternyata tidak bisa menopang atau menyelesaikan masalah dilema etika. Itu yang menjadi tantangan. Jadi saya harus berpikir kembali kira-kira hal apa yang terbaik untuk bisa mengatasinya kan begitu. Nah, berarti harus dievaluasi lagi untuk dimusyawarahkan kembali cara terbaik untuk menyelesaikan untuk selanjutnya apakah Ibu memiliki suatu jadwal tertentu dalam suatu masalah itu untuk menyelesaikan masalah dilema etika tersebut? Nah, apakah Ibu
merasakan masalah jembatan atau memiliki waktu penjadwalan khusus menyelesaikan masalah jembatan. Terima kasih, Mas. Ini tergantung permasalahan yang harus kami hadapi. Ketika permasalahan dilema etika ini bersifat urgent, maka saya tidak punya jadwal khusus dan harus diselesaikan tatkala itu juga. Tetapi ketika masalahnya itu banyak dan mungkin tidak terlalu urgent juga, kami harus menjadwalkan satu persatu agar setiap permasalahan itu bisa saya selesaikan dengan baik. Terima kasih Bu. Nah, untuk selanjutnya apakah ada faktor-faktor atau seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam menangani kasus-kasus di lingkungan etika? Iya. Faktor yang mendukung yang pertama adalah kekompakan kami semua, bukan hanya saya dan guru, tapi kami semua yang terlibat, terutama kalau dalam lembaga ya seluruh lembaga. Karena saya berpikir setiap kasus terutama misalkan anak di sekolah itu adalah menjadi tanggung jawab bukan saya seorang sebagai kepala sekolah juga. Jadi tanggung jawab bersama, harapannya supaya Bapak Ibu juga tahu semua dan bisa kami selesaikan secara bersama-sama. Jadi apa? Jadi melibatkan banyak Ya, pihak. hanya pihak betul. Karena kan sifatnya bukan rahasia kalau seperti ini. Nah, dari setelah hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik oleh Ibu pengalaman dalam menyelesaikan masalah kasus ini? Terima kasih untuk masalah dilema etika atau masalah apapun yang saya hadapi. Sekali lagi, kuncinya adalah musyawarah. Hanya itu saja. Karena musyawarah adalah cara mengambil keputusan yang baik. Itu saja sih. Terima kasih Bu telah meluangkan waktunya saya belajar banyak belajar bagaimana apa untuk mengambil keputusan dalam kasus di Semoga jawaban saya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sukses